Halo Sobat Kue, apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan baik ya. Yang aku tahu, pastinya teman-teman di sini excited untuk ikut sesi kita hari ini. Karena hari ini Cake berkolaborasi dengan speaker eksklusif dari Superbank. Nah, teman-teman yang udah nggak sabar, boleh aja nih langsung ketik di kolom chat, Halo Cake dan Halo Superbank. Nah, teman-teman, aku harap kalian semua semangat ya buat sesi hari ini. Aku juga mau ucapkan a formal welcome to Cake's Talent Connect, Connecting Talent Beyond Borders. Nah, mungkin beberapa dari kalian sudah tidak asing dengan Talent Connect Cake, namun untuk yang pertama kali hadir dalam acara ini, acara Talent Connect adalah acara bulanan yang diadakan oleh Cake yang dilaksanakan secara online dengan menghadirkan narasumber ahli dari berbagai industri. Nah, ini narasumbernya tentunya akan membagikan wawasan tentang berkarir di industri yang ditekuni untuk para sobat kue. Nah, sebelumnya perkenalkan nama aku Vanessa, aku adalah Business Operations dari Cake. Di slide ini ada beberapa fun facts juga tentang aku. Mungkin boleh sambil dibaca atau kalian juga mungkin boleh connect dengan aku di LinkedIn. Nah, tapi yang paling penting adalah aku akan menjadi moderator pada acara Talent Connect hari ini. Nah, tadi di awal ada perkenalan sedikit tentang Cake dalam video singkat kita ya, teman-teman. Tapi mungkin sekarang aku juga bisa sambil jelasin sedikit nih tentang Cake. Nah, jadi Cake adalah sebuah platform yang memiliki misi untuk membantu job seeker menampilkan potensi mereka di era digital ini. Cake sudah menyediakan beberapa service. Yang pertama adalah CV Builder yang tentunya udah ITS friendly ya. Selain itu, Cake juga menyediakan job search platform di mana teman-teman bisa mencari peluang pekerjaan yang sesuai dengan keahlian dan juga minat teman-teman. Oke. Nah, Cake juga barusan banget nih punya fitur baru namanya Cake Meet. Professional networking hanya tinggal swipe saja. Nah, di fitur ini kalian dapat networking dengan para profesional dari berbagai sektor industri. Bisa juga bangun koneksi dan bertukar wawasan dengan mudah. Semudah seperti main dating app gitu ya. Nah, bagi kalian berminat, boleh banget nih download aplikasi Cake di Play Store ataupun App Store dan langsung cobain fitur Meet. Nah, sebelumnya untuk sobat kue yang kira-kira belum pernah follow sosial medianya Cake, boleh silahkan follow dulu biar nggak ketinggalan informasi seperti acara hari ini. Dan tentunya informasi lowongan pekerjaan juga banyak kita share di sosmed kita ya. Nah, aku kasih waktu buat teman-teman 30 detik mungkin ya. Bagi kalian untuk follow IG sosial media Cake. Ada Instagram, TikTok, YouTube, dan juga LinkedIn. Atau mungkin kalian bisa juga screenshot dulu, nanti setelah acara ini selesai baru langsung follow. Oke, nah sekalian aku jelasin yang paling penting fitur yang dimiliki oleh Cake. Nah, Cake ini juga bisa, kalian juga bisa job search di Cake. Nah, teman-teman bisa mencari peluang pekerjaan yang sesuai dengan keahlian dan minat teman-teman. Nah, Superbank, which is our speaker today, juga lagi hiring nih melalui Cake. Jadi bagi kalian yang belum ada aplikasinya, boleh banget di-download dan cari kerja menggunakan Cake. Oke. Nah, teman-teman, kita udah mau masuk nih ke inti acara hari ini. Tapi sebelumnya aku mau jelasin dulu bahwa nanti di akhir sesi kami akan membuka sesi tanya jawab. Jadi rekan-rekan sobat kue, boleh nanti kalian raise hand dan open mic atau mungkin juga dapat ketik pertanyaan kalian untuk dikirimkan di chat Zoom. Oke, mungkin langsung aja kita reveal topik kita hari ini yaitu Stand Out in Your Career Through Superbank's Future Leader Program. Nah, untuk membawakan topik ini ada Pak Kiam selaku Head of Treasury and Asset Liability Management at Superbank dan juga Kak Tio selaku Human Resource Business Partner at Superbank. Mungkin kita lihat dulu nih a quick biografi oleh Pak Kiam dan Kak Tio. Nah, jadi Pak Kiam Padrianski ini sebelum bekerja di Superbank bekerja sebagai Asset and Liability Management di Bank Danamon. Dan sebelum itu lagi, bekerja sebagai Corporate Treasury di DBS Bank. Wah, impresif banget ya teman-teman. And next, our second speaker ada Kak Tio. Kak Tio ini sebelum kerja di Superbank, bekerja di Shopee sebagai Recruitment Lead and Operations. Dan sebelumnya juga bekerja di Robert Walters sebagai Recruitment Consultant. Oke, pasti udah penasaran nih setelah melihat biografi speakers kita. Mungkin bisa aja langsung kita sambut. Halo Pak Kiam dan Kak Tio, selamat sore. Mungkin bisa di unmute dulu, Pak. Ah, ya baik. Halo, selamat sore. Selamat sore. Sore Pak Kiam, gimana kabarnya hari ini? Baik-baik, terima kasih Vanessa. Baik. Oke, Tapi jangan panggil saya Pak kalau Tio kakak.
Oh, kakak aja ya, dua-duanya ya. Dua-duanya kakak aja Oke, dong. boleh Kak. Siap-siap. Oke, mungkin langsung saja nih. Kayaknya teman-teman udah pada nggak sabar belajar tentang Superbank. Mungkin boleh aja waktu dan tempat saya persilahkan ke Kak Kiam. Silahkan, Pak Kak. Thank you Vanessa. Selamat sore semuanya. Apa kabar? Mudah-mudahan baik-baik semuanya. Terima kasih udah meluangkan waktunya buat join di sesi sore ini. Mungkin kalau dari perkenalan Vanessa tadi kesannya complicated banget ya. Asset liability management, corporate treasury, impressive. Enggak, saya manusia biasa sebenarnya. Terima kasih untuk waktunya juga, Cake, atas sorry, platformnya yang udah disediakan buat kita, buat memperkenalkan diri juga. Reach out sama teman-teman semuanya. Halo, selamat sore. Ni hao. Mudah-mudahan suara saya terdengar jelas ya semuanya ya. Mungkin kita bisa ke next slide kali ya. Ya, hari ini saya kebetulan dipercaya untuk membawakan sebuah topik yang sebenarnya jauh lebih berat lagi nih. Gimana how to stand out in your career, how to stand out through Superbank's Future Leadership Program. Kenapa hari ini saya yang ada di sini itu sedikit background karena kebetulan ketika saya mengawali karir saya di perbankan itu juga saya melalui sebuah program manajemen associate atau manajemen trainee ya, tapi kebetulan bukan dari Superbank, ada di sebuah bank lain. And the next slide. Nah, sebelum saya mulai cerita sedikit tentang perjalanan saya, mungkin kan ada pepatah ya, tak kenal maka tak sayang. Kalau boleh saya perkenalkan diri dulu juga sedikit. Nama saya Kiam Padriansi. Kebetulan saya lulus dari Teknik Industri Institut Teknologi Bandung tahun 2010, lalu saya lulus dari Tsinghua, dari Beijing itu 2013 dari Manajemen Science and Engineering. Nah, supaya nggak boring nih saya ngomong sendirian, saya sebenarnya ada sedikit biar interaktif lah supaya teman-teman juga kita enak nih komunikasinya. Bakal ada beberapa kuis selama kita eh, 45 menit ke depan. Nanti ada hadiahnya juga mudah-mudahan. Nah, tapi hadiahnya itu teman-teman kalau saya boleh tahu ada yang belum download Superbank nggak? Kalau ada yang belum download Superbank, boleh download dulu karena nanti hadiahnya itu akan kami sediakan dari aplikasi Superbank kami nih. Nah, jadi sekarang nih mumpung masih ada waktu, silakan buka HP-nya untuk download Superbank. Kuis nomor satu. Dari tadi saya sedikit kasih tahu saya lulus dari Teknik Industri ITB S1 itu dan S2 dari Tsinghua 2013. Ada yang bisa ini ada yang bisa tebak nggak umur saya? Sorry, jangan umur. Saya lahir di tahun berapa? Kalau umur kayaknya agak ini ya, diskriminasi ya. Saya lahir tahun berapa? Caranya gimana? Teman-teman bisa raise hand, cepet-cepetan yang bisa raise hand, nanti eh, dari teman-teman di Cake akan bantu buat on mute. Raise hand dulu, raise hand dulu, raise hand dulu. Jangan di raise hand dulu, raise hand. Mana yang duluan? Thea Meluna, coba Thea Meluna bisa di unmute kali ya. Halo Thea. Halo Kak, Yes. Kira-kira saya lahir di tahun berapakah? eh mungkin 93. Waduh, memang saya masih muda sekali. Mohon maaf, mungkin di kesempatan berikutnya ya. Ada satu lagi nggak? Satu lagi please yang bisa ngetes. Angkat tangan cepet-cepetan. Muhammad Aditya. Aditya. Muhammad Aditya.
Eh, tes, tes, Halo. Ya, tes. selamat sore. Sore. Ya. Aku di tahun 1988. Oh, duh, dikit lagi salah. Satu orang lagi terakhir. Kalau nggak nanti kita lihat yang dari chat. Kalau nggak kita lihat yang dari chat. Satu orang lagi angkat tangan. Terakhir, siapa yang mau coba? Aku. Jovan Lawrence. Jovan Lawrence, yes, Jovan Lawrence. Aku tebak 1989. Yeay, betul. Selamat, nanti Jovan bisa dari teman-teman Cake akan ada yang reach out, dikasih nomor HP-nya ke teman-teman Cake. Nanti kita akan kasih hadiahnya dari situ ya. 50.000 Oke, aja, 50.000 aja. oke, terima kasih. Thank you ya Jovan. Ya, benar. Saya lahir tahun 1989, saya lulus S1 2010, dan saya lulus S2 tahun 2013. Saya, I'm a father, saya seorang ayah dari satu orang anak perempuan yang berumur 4 tahun. Eh, ya, masih lagi lucu-lucunya ya, Alhamdulillah ya. Itu sedikit background dari saya. Nah, sebenarnya saya mau cerita sedikit nih, mungkin kalau teman-teman lihat juga ya, ini insinyur dari teknik ngapain sih ke bank? Ada beberapa orang yang mungkin punya pertanyaan itu ya. Kenapa sih orang-orang industri dari orang dari teknik ITB dari ITS itu kenapa masuk ke bank? Karena kalau buat saya yang saya ambil itu teknik industri kebetulan memang sedikit banyak sangat sangat cocok sama eh, passion saya sama line of work saya di perbankan nih. Jadi nggak melulu kalau lulusan engineering itu harus kerjanya di pabrik, nggak melulu harus kerjanya di kilang minyak, nggak melulu harus kerjanya di tech company, bisa juga di bank juga cocok. Karena buat saya, apalagi saya sebagai seorang teknik industri, sorry ya, apalagi seorang teknik industri ya, kita percaya kalau eh, the way gimana cara kita ngelihat sebuah masalah itu bukan sebenarnya yang penting tuh bukan technicalities-nya, tapi gimana kita ngelihat sebuah masalah when we approach problems itu gimana kalau kita ngelihatnya itu dari pendekatan sistemiknya, kita lihat pendekatan sistematisnya. Makanya sebenarnya dari teknik pun itu bisa masuk juga ke bank. Nah, waktu saya lulus dari S1 dan S2 saya, kebetulan saya memang udah tahu eh, saya maunya itu kalau nggak melanjutkan karir saya di perbankan, saya maunya di consulting. Cuma dua tujuan saya. Selama ini teman-teman ada nggak sih yang masih belum tahu mau ngapain nih habis lulus mau kerja di mana nih? Itu memang pertanyaan yang menjadi sebuah pertanyaan yang ditanyakan semua orang, apalagi yang baru lulus fresh graduate gitu ya. Nah, kalau saya juga awal-awal saya mau ngapain, saya nggak tahu. Tapi saya banyak ikut-ikut acara kayak begini juga. Saya cari tahu di bank tuh ngapain, di industri lain tuh seperti apa. Akhirnya saya mengerucutkan pilihan saya. Saya maunya kalau nggak di bank, di consulting industri, di consulting company gitu ya. Nah, kenapa bank dan consulting? Padahal background saya engineering. Sekali lagi karena menurut saya di teknik industri, di manajemen science and engineering, kebetulan yang kita pelajari itu adalah gimana kalau kita ngelihat masalah itu melalui sebuah helikopter view namanya. Helikopter view adalah ketika ada orang, misalnya nih ya, kaki saya sakit, wah ini berarti kakinya yang harus diobatin. Enggak, tapi kita harus lihat dulu semua badannya tuh lagi kayak gimana sih. Apakah sebenarnya kaki sakit itu karena abis kakinya yang kepentok, apa sebenarnya kepalanya yang abis kepentok jadinya berasanya di kaki, bisa jadi gitu kan. Jadi the way we look at things, cara kita melihat sebuah masalah itu lewat helicopter view, dan melihat masalah sebuah dari helicopter view itu artinya kita melihat masalah sebagai sebuah sistem. Nah, menurut saya waktu itu kenapa saya pilih perbankan atau consulting karena eh, ketika kita lihat di di
dunia industri gitu ya. Bank itu ada di tengah-tengah sistem perekonomian. Saya senang banget waktu itu karena bank ini akan punya implikasi multiplier effect yang besar dari sebuah sistem. Makanya saya mau bank. Kenapa consulting? Consulting juga sewaktu itu saya pikir dia juga akan memiliki impact yang sangat besar terhadap sistem secara luas multiplier effect-nya karena dia akan em, membantu industri-industri lain juga untuk grow lebih lebih jauh gitu ya. Akhirnya saya memilih bank karena eh, dampaknya itu real. Jadi kalau kita lihat salah satunya itu sebenarnya motivasi itu salah satunya dapat dari mana? Dari purpose. Itu yang membuat saya akhirnya menjatuhkan pilihan ke bank. Mungkin bisa ke next slide. Nah, how do I get here? Ketika pertama akhirnya saya memutuskan pilihan saya ke bank, saya sebenarnya bingung juga di bank nih ngapain ya? Ada orang tuh ngapain aja ya? Nah, karena saya juga nggak tahu detail di bank itu ada bagian apa aja dan kok kenapa ya sampai satu bank itu perlu satu kantor sendiri, satu gedung sendiri? Kenapa perlu banyak banget? Bukannya perlunya teller, perlunya customer service, udah selesai. Nah, itu yang saya pengen explore lebih jauh. Makanya waktu saya decide to join a bank, itu saya masuk ke sebuah program manajemen trainee dari Commonwealth Bank. Ada yang tahu Commonwealth Bank nggak? Commonwealth Bank tuh bank dari Australia. Di sana tuh dia tuh seperti BCA-nya di sana di Australia. Tapi di sini memang BCA-nya di sini ya BCA gitu ya, bukan Commonwealth Bank. Nah, program MT saya itu saya lalui lewat 3 rotasi. Jadi biasanya kalau di program manajemen trainee, manajemen associate, itu teman-teman bakal punya kesempatan untuk dirotasi di bagian-bagian yang berbeda. Waktu program saya itu, saya programnya 2 tahun, saya punya kesempatan 4 rotasi. 3 rotasi di Jakarta, 1 rotasi kebetulan waktu itu di Sydney, di Australia. Nah, saya juga masih belum tahu kan nih mau ngapain nih. Sebelum mulai rotasi itu kebetulan ada program eh, di kelas, belajar di kelas gitu ya, dijelasin, oh masing-masing bagian masuk ngejelasin, bagian operations ngapain, risk management ngapain, business ngapain, finance ngapain, treasury ngapain, and so on. Semua masuk ngejelasin programnya masing-masing. Nah, setelah semuanya dijelasin itu, di semua bagian masing-masing ngejelasin job description-nya seperti apa, roles and responsibility-nya seperti apa. Biasanya di teman-teman kalau misalnya punya kesempatan join di MT itu juga akan ditanya aspirasinya, jadi kira-kira bakal lebih cocok kemana nih gitu. Karena eh, teman-teman kita di HR juga pengennya pasti selalu nge-develop teman-teman lebih sesuai passion-nya teman-teman. Nggak mungkin malah dijorokin ke yang teman-teman nggak sesuai gitu ya. Kebetulan waktu setelah kelas training itu saya ditanya aspirasi saya di mana karena background saya yang engineering, saya carinya yang operations atau saya cari yang business development, gimana caranya untuk market research seperti itu. Dan pas ditanya tertarik apa enggak masuk treasury, sama sekali enggak tertarik saya. Saya sama sekali nggak tertarik. Saya bahkan taruhnya itu di nomor 5 kalau saya nggak salah. 3 paling atasnya itu bukan treasury sama sekali. Tapi somehow, kehendak yang maha kuasa, rotasi saya pertama itu langsung masuk treasury. Langsung masuk treasury. Saya pertama-tama begitu diumumin, saya bingung kenapa saya masuk ke sini. Padahal saya bilang aspirasi saya di tempat lain. Nah, sekali lagi, teman-teman HR tuh nggak mungkin ngejerumusin. Mereka pasti udah lihat ada potensinya, sebenarnya minat dan bakat. Mereka juga udah lebih tahu bank daripada kita. Dan benar, ternyata di rotasi 1 saya udah suka banget sama Treasury. Saya sudah jatuh cinta dan saya bahkan pengen, oke, kalau mau lanjutin karir saya maunya di Treasury. Lanjutlah ke rotasi kedua saya. Rotasi kedua saya dibanting saya. Tiba-tiba saya ke IT governance dan risk management.
completely different, 180 derajat. Saya tiba-tiba ngomongin risiko, saya tiba-tiba ngomongin eh, CCB, saya tiba-tiba ngomongin dokumentasi, eh, saya tiba-tiba ngomongin BCP and so on. Mungkin nanti teman-teman bisa banyak jargon lah ya. Tapi intinya itu dunia yang 180 derajat berbeda dari treasury yang ngomonginnya market, ngomonginnya bond, ngomonginnya falas, ngomonginnya money market, and so on. Di situ saya juga bingung lagi. Aduh, nih ngapain saya belajar beginian ya? Saya kan udah tahu saya maunya treasury. Tapi sekali lagi, men- setelah saya sekarang di posisi saya sekarang, looking back gitu ya, oh itu tuh semuanya ada gunanya. Semuanya bakal berkontribusi terhadap gimana teman-teman memperluas wawasan, teman-teman gimana caranya bisa jadi tahan banting, gimana caranya, apalagi Future Leadership Program. Program-program seperti MT itu kepengennya itu adalah program fast track buat teman-teman bisa jadi the future leader of the bank. Kalau teman-teman cuma bisa satu bahasa, nggak bisa ngomong bahasa yang lain, kita nggak akan jadi leader yang efektif. Itu yang saya pelajarin. Saya juga setelah IT governance masih berlanjut tuh. Saya tiba-tiba ke PMO, Project Management Office. Tiba-tiba saya ngomongin timeline. Tiba-tiba saya ngomongin siapa project manajernya. Siapa, kita tiba-tiba ngomongin risiko soal ini bisa defeknya di mana. Ngomongin testing segala macam. Wah, jadi berubah lagi bahasanya tuh. Tapi sekali lagi, sekarang saya ada di sini, saya ngeliat itulah kenapa saya bisa ngomong sama semuanya, bisa masuk gitu. Nggak cuma satu bahasa doang yang saya ngerti. Berlanjut dari Commonwealth Bank, akhirnya kebetulan setelah lulus program FLP itu GDP ya, waktu itu di Combank kita penyebutnya, itu saya kebetulan emang dapat di Treasury. Cuma satu dan lain hal, akhirnya saya pindah ke DBS. DBS ini corporate treasury, terdengar seperti treasury juga, tapi enggak, ini di sisi finance, beda treasury-nya. Saya jadi tiba-tiba ngomongin GL. Saya tiba-tiba jadi ngomongin capital. Kenapa jadi jauh banget lagi nih? Terus saya pindah lagi ke Danamon. Saya di Danamon itu professional funding and investment. Saya utamanya itu melakukan pengelolaan banking book, pengelolaan bond untuk investasinya bank. Tiba-tiba saya kena kedapatan portofolio sebesar 30 triliun. Beda lagi ceritanya. Tapi sekarang saya di Superbank, yang saya ngerasa Tuhan tuh baik banget sama saya. Tuhan baik banget sama saya karena semua pengalaman yang tadi saya sebutin, saya di IT governance, risk management, project management office, saya ngomongin GL waktu saya di finance di DBS, corporate treasury, saya di Danamon mengelola banking book 30 triliun. Itu benang merahnya ketemunya sekarang. Saya baru nemuin benang merahnya sekarang. Kenapa? Ketika saya masuk Superbank, saya harus bikin sebuah fungsi treasury dari nol, dari scratch. Saya harus bikin sistemnya seperti apa. Jadi ketika kita ngomongin sistem, pengalaman saya di PMO, di Project Management Office, baru balik lagi tuh. Terus ketika kita ngomongin workflow, kita ngomongin prosesnya dari end to end, itu artinya ngomongin GL-nya juga, ngomongin GL-nya Treasury juga. Pengalaman saya waktu dari DBS, waktu di finance, balik lagi. Saya ngerasa di 2 tahun perjalanan saya di Superbank itu adalah Tuhan tuh ngasih tahu, kemarin kamu saya banting ke kiri, saya banting ke kanan, habis itu saya banting ke atas ke bawah, itu bukan saya nggak sayang, tapi semuanya itu mempersiapkan kamu untuk berada pada titik ini. Nah, poinnya apa? Poinnya apa dari cerita saya, pengalaman saya dari eh, bank-bank yang beda itu? Poinnya adalah teman-teman mungkin ke depan itu nggak tahu seperti apa. Teman-teman nggak tahu bakal belok kemana 1 tahun lagi, 2 tahun lagi. Tapi poinnya adalah telan dulu karena pengalaman itu nggak akan pernah ngebohongin teman-teman. Pengalaman itu yang akan mendewasakan teman-teman.
Pengalaman itulah yang bakal bikin teman-teman maju bahkan lebih jauh lagi ke depan. Nah, makanya sebenarnya lewat FLP, lewat program seperti manajemen trainee, GDP waktu saya di Commonwealth Bank, itu lebih bagus lagi karena dibelokin ke kanan ke kirinya bahkan lebih ekstrim gitu. Kita ngerasain semua aspek dari sebuah bank. Ada seorang CEO dari DBS, CEO DBS yang Singapura, namanya Piyush Gupta. Piyush Gupta ini luar biasa, dia seorang legendary banker di Asia Tenggara. Dia pernah jadi country manager Citibank Indonesia, pernah jadi country Asia Pacific manager di Citibank Asia Pacific. Terakhir sekarang itu dia masih CEO di DBS. Dia akan retire tahun depan bulan Maret kalau saya nggak salah. Salah satu kata-kata dia adalah yang saya ingat banget. Dia itu dari 20 plus tahun karirnya di Citibank, dia ganti role itu lebih dari 20 kali juga. Tapi itu yang bikin dia mau ngomong apa aja, sama siapa aja, itu bisa masuk. Jadi dia lebih efektif ketika dia mengarahkan arah banknya. CEO kami, CEO kami Bapak Tigor Siaan, dia juga legendary banker di Indonesia. Dia sendiri itu kalau lihat pengalamannya teman-teman ya, itu dari risk management pernah, corporate banking pernah, collection pernah, semuanya juga pernah. Jadi pengalaman yang menawarkan teman-teman bisa belok ke kiri, ke kanan, ngerasain semua hal, itulah pengalaman yang bagus justru. Mungkin next slide kali ya. Jadi poinnya apa? Selama saya 10 tahun di banking ini, yang saya pelajarin cuma satu. Kalau teman-teman mungkin pernah dengar, do not bite more than you can chew. Jangan gigit lebih banyak dari yang bisa dikunyah. Enggak. Kalau saya, my mantra adalah always bite more than you can chew. Ini yang bikin teman-teman bisa maju ke depan juga gitu. Ketika saya pernah sebelum saya lulus, saya pernah melakukan internship di Bank Indonesia. Bank Indonesia saya juga bingung ngapain saya ada di sini ya. Itu saya karena I have to have an idea of what I'm doing here. Waktu itu yang saya lakukan adalah saya benar-benar tiap hari saya datang, saya nggak mau saya cuma duduk doang. Saya nggak mau, saya cuma duduk doang. Kalau lagi nggak ada kerjaan, saya bakal datang ke sebelah, saya bakal datang ke depan, saya bakal datang ke samping, ke belakang, saya tanya, ada yang bisa saya bantuin nggak hari ini? Apaan aja saya bantuin. Bite more than you can chew. Selagi masih bisa, of course. Apalagi teman-teman kalau misalnya yang masih muda nih, ya kan tadi saya kelahiran 89 ya, kepalanya aja udah 19. Mungkin teman-teman ada yang kelahiran 2001, 2002 gitu ya. Beda banget gitu jadi ya. Eh, Apalagi yang teman-teman masih muda, masih semangatnya masih membara, itu jangan sampai mati apinya. Jangan sampai mati apinya, terusin apinya, tiupin terus tuh. Karena telenlah sebanyak-banyaknya. Sehingga space kita itu makin gede gitu. Capacity kita tuh semakin besar juga. Gitu sih. Nah, tentang bank sendiri nih. Kan kita lagi ngomongin Superbank, FLP. Saya coba mau tanya dulu deh. Di sini ada berapa orang yang kira-kira siapa yang bisa menjelaskan bisnis proses bank sebenarnya dalam satu kalimat itu seperti apa? Seperti biasa ya, angkat tangan. Nanti akan dilihat dari teman-teman cake siapa yang duluan baru di unmute dan nanti dapat hadiah kalau benar. Mana duluan nih? Yostaria ya, Yostaria. Yostaria duluan. Boleh di unmute Yostaria. Menurut saya, Kak, bisnis bank itu adalah perputaran keuangan.
dan menarik dana dari masyarakat serta menyalurkannya kembali kepada masyarakat. Nah, 50.000 rupiah. Good job. It's a very good summary. It's a very good summary. Jadi makanya bisnis kita adalah menarik dana dari nasabah, menarik funding dari nasabah, lalu menyalurkan dana lending kepada nasabah lending. Jadi kita betul juga tuh intermediasi itu bisnisnya in a very nutshell, bahkan dalam satu kata itu namanya bisnis intermediasi. Jadi kita tuh di sini bisnisnya nggak ada terkait kalau misalnya perusahaan manufaktur gitu ya, ada tuh barang bakunya, apa bahan bakunya plastik lah atau besi, lalu diproses jadi mobil, lalu dijual sebagai mobil gitu ya. Ada input, proses, outputnya seperti itu, tangible. Kalau kita input, proses, outputnya itu intangible. Jadinya sebenarnya produk yang kita kelola di sini adalah kepercayaan dari masyarakat. Makanya di bank itu ketika kita lihat ada satu bank yang sampai satu gedung sendiri, banyak banget orangnya ngapain aja, itu kita di sini masing-masing punya tugas menjaga kepercayaan dari nasabah tersebut. Kita kepengen eh, gimana caranya kita mengelola uang dari nasabah itu nggak boleh hilang, bukan jangan sampai bahkan nggak boleh hilang. Gimana caranya kita menyalurkan lendingnya juga responsible. Makanya ketika saya memutuskan masuk ke Superbank ini sebenarnya keputusan gampang-gampang sulit yang yang saya ambil gitu ya. Kenapa? Gampangnya kenapa? Karena no brainer. No brainer kenapa? Karena impact-nya bakal gede. Superbank itu kita di sini kita kepengen memberdayakan masyarakat yang masih underbank, yang masih 60 sampai 80% populasi Indonesia. Itu multiplier impact efeknya besar sekali gitu. Ada purpose-nya. Ada purpose-nya ketika kita bekerja. Nggak cuma mau datang, duduk, kerja, jam 5 pulang. Enggak. Ketika kita driven by purpose, itu bakal membuat kerjaan kita lebih meaningful, kita kerjanya juga lebih ikhlas. Itu sisi gampangnya. Susahnya gimana? Karena challenge-nya bakal gede banget. Waktu saya kesini, saya tahu treasury function-nya itu masih belum ada, sehingga saya harus setup dari awal. Dan ini challenging, apalagi eh, biasanya treasury profesional itu tuh udah yang umurnya biasanya yang udah tahu end to end tuh yang umur 40-an lebih ke atas gitu. Nah, itu jadi gampang-gampang susah. Tapi kalau teman-teman mau pikirin, ketika teman-teman mau decide ke sini, we are trying to help Indonesia. We are trying to empower the underbanked, the underserved. Makanya akhirnya saya memutuskan untuk join ke Superbank. Nah, for 50.000 lagi nih, yang kedua sebelum terakhir. Ini sebenarnya sudah mendekati akhir dari cerita saya. Sorry saya ngedongengnya mungkin kalau ada yang ngerasa kepanjangan gitu ya. Ada yang boleh summary-in nggak? Kira-kira poin yang saya sampein tuh apa sih? Ada nggak? Red line-nya tuh ada di mana sebenarnya? Eh, Biasa angkat tangan, cepet-cepetan mulai dari sekarang. Imanina Siregar duluan nih. Yang duluan Imanina Siregar nih. Boleh di-unmute Imanina Siregar. Halo, sore. Sore, Sore. Saya panggilnya apa? Nina aja. Halo, Nina. Menurut Nina, dari tadi saya ngedongeng itu, apa kesimpulannya, apa benang merahnya, apa yang bisa Nina ambil? Halo, Nina. Halo, Ya, mau share mungkin? maaf saya baru join.
Oh, oke, 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 oke. Mungkin kita kasih kesempatan buat temennya yang lain ya. Siapa tadi yang kedua ya? Muhammad Hazami nih. Ya, halo Pak. Halo, halo, halo. Jangan panggil Pak. Gak apa-apa. Oke Kakak. Kan kita seumur ya, bro. Like summary-nya ya. Mungkin Yes. summary-nya di sini. Yes. Lakukan apapun yang ada di depan mata, di mana nantinya keuntungan akan mendatangimu secara sendirinya. Gitu. Ambil Do the dulu, best. ambil dulu. Seize the opportunity. Ada lagi nggak selain itu? Oke, kalau nggak ada. Tapi oke, it's a very good summary. Thank you, Muhammad Hazami. Nanti teman-teman Cake bakal reach out juga ya buat catat nomor HP-nya. Ingat harus download Superbank loh. Ya, ini mungkin masuk ke slide terakhir saya ya. I recently read the Mungkin, book Grit by Angela Duckworth. Angela's a psychologist at the sorry, di University of pause dulu kali ya. Pennsylvania, and she's obsessed. Ya, sebelum kita mulai videonya, mungkin sedikit dulu. Kalau misalnya boleh juga nih, ada satu buku yang saya bisa rekomendasiin ke teman-teman. Sebuah buku. Ada yang suka baca nggak di sini? Mudah-mudahan pada suka baca semua ya. Ada sebuah buku namanya Grit. Kalau boleh balik ke slide-nya sedikit aja. Boleh balik ke slide-nya? Yes. Grit ini I sebenarnya recently read the buku book Grit by Angela. ini sebenarnya buku bahasa Inggris, tapi udah ada terjemahannya di bahasa Indonesia. Eh, agak sedikit grit itu sebenarnya kalau terjemahan harfiah bahasa Indonesianya itu adalah tabah. Tapi tabah tuh kesannya pasif banget ya. Kesannya kayak nerimo cuma. No, grit itu adalah gimana kita punya kegigihan, kita punya passion buat ngejar apa yang eh, kita tuju gitu. Ini saya rekomendasiin banget buku ini buat teman-teman semua karena ini kebetulan sesuai sama value saya ya, kebetulan sesuai sama nilai-nilai saya. Gimana caranya kita bisa ngejar apa yang kita inginkan gitu ya. Jadi kalau misalnya suatu hari teman-teman lagi di toko buku terus ngelihat, nih bukunya yang bahasa Indonesia, kalau misalnya nyari yang bahasa Indonesia, warnanya orange kayak gini nih. Warnanya orange kayak gini. Kalau yang bahasa Inggrisnya tuh warnanya putih kayak gitu yang di kanan. Jadi terserah teman-teman bisa pilih, tapi I really recommend this book. Mungkin summary-nya ada di video ini yang akan disampaikan sama di play dari teman-teman Cake ya. I recently read the book Grit by Angela Duckworth. Angela's a psychologist at the University of Pennsylvania, and she's obsessed with finding out the answer to the question, who's successful and why? She's conducted studies involving national spelling bee champions, elite military training graduates, and top corporate salespeople to determine what was the biggest predictor of their success. She wondered, was it talent or was it effort? Now, our society would have us believe that it would be talent. We have the tendency to marvel at natural talent and overlook the importance of effort. Surveys show that we commend people who put in the effort, but we don't actually believe it can compete with natural talent. We often discount our own abilities when going up against people who have a higher IQ or appear more naturally gifted. But Angela has found the following to be true in study after study. Where talent counts once, effort counts twice. Angela explains this using a simple formula. Talent times effort equals skill, and skill times effort equals achievement. When you apply effort to any base level talent, you get skill. When you apply effort to skill, you get achievement. The science shows that grit, the sustained application of effort towards a long-term goal, is the biggest predictor of lifelong achievement. For some, it's an inconvenient truth. Certain people like to see natural talent and use it as an excuse as to why they would never achieve what those people can.
and don't even bother trying in the first place. But for others, it can be liberating, knowing that they're not doomed to mediocrity due to a lack of talent. If they put in the effort, they can achieve great things. Sure, there are some limitations. All of us can't make the NBA. We're not all 6'9". But you could become one of the best players in your local basketball league. By remembering that talent counts once, effort counts twice, we can be hopeful that we can one day become more than we think we can, that we can achieve great things despite not winning the talent lottery. But being gritty is hard. Resisting endless temptations to quit or experiencing failure is extremely difficult to deal with. But Angela says we all have the ability to grow our grit if we direct our focus in 4 specific ways. First, develop a fascination with what you're trying to do. Second, strive to improve each day. Third, remind yourself of the greater purpose. And fourth, adopt a growth mindset. Charles Darwin admitted to not having great quickness of apprehension. To discover the mysteries of natural science without possessing supernatural intelligence, Darwin developed an obsessive fascination and was said to keep questions alive in the back of his mind, questions that related to what he was observing, that drove him to discover the connection between all living things. His deep interest in the natural sciences and constant questioning led him to the breakthrough that we now know as the theory of evolution. So what questions are most intriguing to you? Find the questions that fascinate you, and you'll find the capacity to stay gritty while trying to achieve something great. Next, aim to improve yourself every single day. Compete with who you were yesterday. Olympic gold medal swimmer Rowdy Gaines once said, "At every practice, I would try to beat myself. If my coach gave me 10 100-meter swims one day and asked me to hold it to 1 minute and 15 seconds, the next day he would give me 10 100-meter swims and I would try to hold it to 1 minute and 14 seconds. Angela says that the refrain of all paragons of grit is that whatever it takes, I want to improve. It doesn't matter how excellent they already are. So how can you carve out time each day to push your abilities and seek constant and never-ending improvement? The third way to grow our grit is to remind ourselves of the greater purpose. Angela conducted a survey of 16,000 adult Americans to determine what was a bigger contributor of grit, obtaining a feeling of pleasure or feeling a greater sense of purpose. She found that people on the upper half of her grit scale experienced a similar level of pleasure in what they were doing, but she found that higher levels of purpose directly correlated to higher levels of grit. Angela says, the most gritty people see their ultimate aims as deeply connected to the world beyond themselves. You could be a bricklayer simply laying the bricks for a cathedral, or you could be a bricklayer building the house of God. It's largely up to you to determine what purpose or greater meaning your work has. Whatever you come up with has the capacity to raise your level of grit. The last way to grow your grit is to develop a growth mindset. Bill McNabb, the past CEO of Vanguard, the world's largest provider of mutual funds, interviewed leaders within the organization to see who were successful and who weren't. He found that long-term success was dependent on a core belief. Those who believe that, I can't learn anymore, I am what I am, this is how I do things, routinely failed to move up to a senior level. To be gritty, you need to scrap the theory that your abilities are fixed, because it's simply not true. Neuroscience has shown that we have an enormous capacity to change our brains and learn new skills as we get older. The brain is plastic, and you can mold it through sustained effort and experience. Reflect on a time when you started something new, that you were scared you couldn't learn, but you actually did. Use the memory of that experience to disrupt any beliefs that your abilities are fixed. In the end, Angela says that learning to stick to something is a life skill that we can all develop. By remembering that the science shows that grit matters more than talent, and that we all have the capacity to grow our grit, we can develop the confidence to start taking action despite how untalented we think we are. That was the core message that I gathered from Angela's book. She has much more material to help you understand the science of achievement. I highly recommend it. If you would like a one-page PDF summary of the insights that I gathered from Angela's book, just click the link below and I'd be happy to email it to you. If you already subscribe to the free Productivity Game newsletter, this PDF is already in your inbox. Thank you for watching. Nah, for the last quiz of I the recently day, read the book Grit. the last quiz of the day. Angkat tangan duluan when I say so. Siapa yang bisa summary apa
yang disampaikan tadi soal grade? Angkat tangan cepet-cepetan mulai dari sekarang. Siapa nih duluan tadi? Regina Aselia. Regina Aselia. Regina Aselia. Yes. Ya, Kak. Yes. Apa? Bentar, Kak. Yes. Harus on kamera nggak, Kak? Nggak apa-apa, nggak usah. Oke. Di dalam buku Grit itu, by Angela Duckworth, itu kan Yes. ada talent and effort. Talent and effort adalah dua konsep yang saling terkait, yang dimana itu dapat menyampaikan kesuksesan. Tunggu dulu. Talent itu adalah kemampuan alami atau kemampuan yang dapat diberikan secara alami. Misalnya, seseorang yang memiliki kemampuan bermain musik dengan baik tanpa perlu belajar secara intensif. Sedangkan effort adalah usaha atau kerja keras yang dilakukan untuk mengembangkan dan meningkatkan kemampuan. Misalnya, seseorang yang berlatih bermain musik secara teratur dan intensif untuk meningkatkan kemampuan bermainnya. Hal ini dapat dapat disimpulkan di dalam talent and effort sama dengan skill itu good effort but you're just not talent. Di mana bentar, Kak. Kita harus memiliki upaya yang baik, tetapi Anda tidak memiliki talent, itu percuma, Kak. Mungkin hanya itu. Mungkin ada kurang sedikit ya, sorry ya Regina ya. Maybe saya coba lempar ke teman berikutnya kali ya. Siapa tadi yang nomor 2? Siapa tadi yang kedua? Jeremy Tanujaya. Yes. Selamat sore, Kak. Perkenalkan, nama saya Sore. Jeremy, Kak. Yes. Apakah suara saya bisa terdengar dengan baik, Kak? Yes, terdengar sangat jelas Jeremy. Oke, Kak. Berdasarkan video yang tadi saya lihat itu, grit memang pada translasi memang adalah suatu ketabahan, di mana kita itu sebagai manusia itu harus selalu tabah, di mana kita harus selalu melakukan improvement diri, regardless apakah kita ada talentnya ataupun tidak, untuk mencapai suatu tujuan yang lebih grand, yang lebih baik. Mungkin seperti itu. Oke, thank you Jeremy ya, thank you tadi Regina juga ya. Tapi benar banget nih, mungkin dua-duanya bisa dicatat kali ya, tolong dicatat buat nanti diminta nomor HP-nya ya. Jangan lupa download Superbank-nya buat biar bisa diterima ya. Nah, kalau saya boleh nyampein ya, grit itu ya, intinya apa sih buku grit ini? Intinya adalah jangan sampai kita kecil hati kalau kita ngerasa, aduh, saya mah nggak sepinter itu. Kalau kita ngerasa, sekali aja kita ngerasa, aduh, saya nggak sepinter itu. Saya kayaknya eh, nggak sejago itu deh. Saya nggak bisa. Itu teman-teman udah membuat profesi buat teman profesi itu apa ya? Membuat sebuah ramalan buat teman-teman kalau teman-teman nggak akan bisa beneran jadinya. Yang harus kita lakukan adalah yang paling penting, faktor terpenting untuk mencapai kesuksesan itu bukan talentnya, tapi effortnya, tapi gritnya. Gimana kita striving to do the best, kita terus berusaha, makanya ada kekuatan passion dan kegigihan di sini. Itu yang lebih berkontribusi terhadap kesuksesan.
Nah, gimana caranya kita bisa terus-terusan eh, berusaha effortnya nggak luntur, gritnya nggak luntur. Gimana caranya kita mengasah grit kita? Itu caranya ada 4. Caranya yang nomor satu, itu adalah kita harus cari nih apa yang kita suka, apa yang kita ter kita fascinated by something. Misalnya teman-teman fascinated by Lionel Messi, teman-teman misalnya fascinated by soccer player Kylian Mbappe gitu ya. Jangan stop di situ. Fascinated teman-teman bakal lama-lama bakal semakin curious kan. Semakin terus bertanya, gimana sih caranya dia bisa kayak gitu? Gimana sih caranya dia bisa kayak gitu? Jangan pernah ada mindset di mana nggak bisa lah dia emang udah jago dari lahir. Enggak, justru saya juga harus bisa ke sana. Jadi makanya nomor 2 adalah setelah kita develop, kita fascinated by something, nomor 2 kita harus terus-terusan improve diri kita sendiri. Gimana caranya kita improve, kita kalahin diri kita sendiri, kita lebih baik hari ini dibandingin kemarin. Kita lebih baik tahun depan daripada tahun ini. Nomor 3, setelah kita improve ourselves, kita harus tahu purpose kita tuh di sini buat apa sih? Karena dengan kita memiliki purpose ketika kita mengerjakan sesuatu, itu hasilnya impact-nya lebih besar, impact-nya akan lebih terasa dibandingin cuma kesenangan, pleasure gitu ya. Itu yang nomor 3. Ini ada satu cerita bagus yang sering diulang sama CEO kami, Pak Tigor di Superbank. Jadi teman-teman mungkin pernah tahu ya, negara mana yang memenangkan Race to the Moon, memenangkan perlombaan menuju luar angkasa, menuju bulan, kan United States ya, Amerika ya. NASA to be exact ya, lembaganya namanya NASA. Suatu hari JFK, John F. Kennedy waktu itu presidennya lagi ngunjungin nih, lagi mengunjungi NASA. Dia datang malam-malam, terus dia ketemu ada seorang eh, tukang bersih-bersih. Dia lagi ngepel, tapi ngepelnya semangat, bukan kayak males-malesan gitu. Bukan kayak cuma karena tugasnya dia harus ngepel malam itu ya dia ngepel aja. Enggak. Dia kelihatan dia semangat, dia tekun, dia teliti gitu. Disamperin sampai sama si John F. Kennedy JFK. Ditanya, "Hey, what are you doing?" Tahu nggak teman-teman jawaban janitor itu apa? Tukang bersih-bersihnya itu apa? Jawaban dia adalah, "I am helping the astronauts to get to the moon." Jawaban dia adalah, saya di sini bekerja membantu astronot pergi ke bulan. Jawaban dia bukan, saya di sini ya lagi bersihin, nih ada yang kotor. Bukan. Tapi ada higher purpose. Sehingga mindset kita kebentuk, yes, we have to do this. Yes, we have to achieve this. Jadi kita terus-terusan try to improve ourselves. Nggak stop improvementnya. Yang tadi kalau di video tadi, contohnya itu melalui ada tukang bangunan ditanya lagi bikin sebuah gereja. Dia jawabannya lagi ngapain? Jawabannya bukan saya lagi membangun sebuah bangunan untuk gereja, bukan. Jawaban dia adalah saya lagi membangun rumah Tuhan. Itu beda gitu bikin mindset ke kitanya. Supaya kita jadinya lebih ikhlas dan lebih semangat, itu beda. Itu poin ketiga. Dan poin terakhir, jangan punya fixed mindset. Jangan sampai ya udah saya cuma bisanya segini. Kalau dia mah bisa karena dia pintar. Oh dia mah bisa, dia kebetulan emang sekolahnya dari sekolah yang bagus dari lahir, orang tuanya mampu. Enggak, semua kita mampu, tergantung kitanya. Apakah kita mau improve diri kita, kita mau berkembang atau enggak. Have that grit. Karena grit itu yang bakal drive teman-teman maju lebih jauh lagi. Kira-kira itu sih yang bisa saya sampaikan tadi. I think ada 4 orang ya. Nanti ditunggu aja. Jangan lupa sekali lagi download Superbank-nya untuk receive hadiahnya.
Mungkin bagian berikutnya ini akan disampaikan sama rekan saya, Kak Tio, untuk menyampaikan program lebih jauh terkait program FLP ya. Halo teman-teman, sebentar ya. Aku pengen coba untuk nyalain video dari teman-teman Cake. Boleh bantu ini? To disable my video. Sebentar ya. Oke, sounds good. Selamat sore teman-teman. Thank you so much Bapak Kiam udah memberikan wejangan dan I think itu sangat-sangat-sangat membantu sebagai fresh graduate ya. Kebanyakan teman-teman yang ada di sini. Jadi apa yang udah Bapak Kiam share, I think itu akan mengkorelate dengan apa yang akan saya sampaikan di sini, teman-teman gitu ya. Tapi sedikit perkenalan, nama saya Sofyan Prasetyo, panggilannya Tio. I am currently the HRBP, Human Resource Business Partner of Superbank. Ya, so kalau mungkin di company-company lain sebutannya HRD, ya kebanyakan mungkin orang teman-teman familiar dengan HRD, Human Resource Department atau HC, Human Capital. Oke, so welcome teman-teman. Sekali lagi, ini kalau saya nggak salah lihat sekarang participants ada 639. Wah, followers Instagram saya aja nggak nyampe segini gitu loh. Dan ini real people, kan? Jadi tadi teman-teman chatnya udah baik banget. Bapak Kiam tadi udah ngasih apa namanya banyak bagi-bagi voucher gitu ya. Tapi good inisiatif Bapak. Jadi teman-teman yang mungkin belum download aplikasi Superbank sekalian jualan nggak apa-apa kali. Boleh di-download dan mungkin bisa menggunakan beberapa fitur atau produknya kita karena fitur dan produk kita sekalian jualan nggak apa-apa ya. Fitur produk kita itu untuk menabung itu sangat-sangat-sangat bagus banget teman-teman. Ya, oke, next slide. Oke, nah jadi tadi mungkin kalau misalnya em, Pak Kiam udah menyampaikan ya sedikit mengenai about himself, karena nanti saya akan ujung-ujungnya pasti tujuan saya di sini, purpose-nya itu adalah untuk memberi kesempatan gitu ya buat teman-teman yang semua ada di sini untuk apply ke Superbank melalui program-program yang kita punya di sini apa aja sih gitu ya. Nah, sedikit mengenai Superbank. So basically Superbank itu it's a apa ya mungkin bisa dibilang sih conventional bank dengan digital services gitu ya. Jadi initiated sebenarnya untuk yang Superbanknya dulu nih di tahun 2022 ketika tiga konsorsium Grab, Mtek dan Singtel acquired satu local bank namanya Bank Fama di Bandung gitu ya. Tapi untuk Bank Fama sendiri itu udah existed dari tahun 93 Maret tanggal 5. Ini saya aja belum lahir sebenarnya gitu ya biar kita bisa relate sama-sama muda ya teman-teman ya. Terus kemudian di tahun 2022 itu that was the time di mana Superbank bisa dibilang revamp gitu ya merubah organisasi strukturnya seperti yang sekarang. Terus kemudian kita kurang lebih meng-invite atau mungkin meng-hire seasoned bankers gitu ya untuk beberapa crucial position karena again karena kita produknya adalah produk digital half population kita itu masih orang teknologi atau tech atau IT, halfnya itu pasti bankers gitu ya. Nah, kemudian long story short di tahun 2023 bulan Februari itu kita mendapatkan approval dari BI dan OJK untuk rebrand dari Bank Fama menjadi Superbank gitu dan juga untuk relokasi head office dari Bandung pindah ke Revenue Tower di Jakarta gitu. Terus kemudian milestone sedikit lagi beberapa bulan ke depan di bulan Oktober itu Kakao Bank join ke kita sebagai shareholder gitu. Jadi total shareholder Superbank itu ada 4, ada Mtek, Grab, Singtel dan Kakao Bank gitu. Oke. Nanti sebenarnya tadi ada sesi tanya jawab ada beberapa orang yang tadi udah raise hands ya. Tadi aku sempat nanya sama teman-teman Cake kita bisa melakukan sesi tanya jawab sama Pak Kiam juga itu nanti di akhir session ya. Oke, next.
Oke, jadi value Superbank itu apa sih gitu ya? Jadi value Superbank itu essentially ada 5 teman-teman gitu ya. Jadi ada yang pertama adalah think bold. Think bold itu di mana teman-teman di-expect untuk berpikir secara berani gitu ya. Jadi nggak cuman oh kita mari kita create produk term deposit aja gitu. Mari kita create produk savings atau simpanan gitu ya. Enggak. Jadi ketika kita for example misalnya teman-teman yang masih muda gitu kan, belum tahu misalnya masih malu-malu, terus belum terlalu tahu kira-kira harus ngapain gitu ya. Tadi banyak banget yang dijelasin contoh-contoh sama Kiam yang sebelumnya gitu ya. Kita harus berani berpikir berani gitu ya, atau think bold. Karena ujung-ujungnya kalau misalnya kita berpikir sama aja dengan orang-orang di luar sana, jatuhnya kan menjadi moderate gitu ya, atau biasa aja gitu ya. Itu value kita yang pertama. Terus kemudian kalau misalnya sudah think bold atau berpikir secara berani, itu ngapain dong? You have to do the right thing gitu ya. Jangan cuman idenya bagus banget tapi ternyata idenya misalnya tidak comply dengan kita punya regulasi gitu ya. Oh, kita bikin aja bunga mungkin 20% gitu ya. Yang penting duitnya yang penting kita customernya banyak. Ya gitu juga gitu ya. So we have to do the right thing. Nah, tapi karena kita partially itu juga harus mengejar dengan apa namanya target-target yang ada gitu ya, realistically kita harus move with speed, right? Jadi semuanya harus cepat gitu ya, karena mungkin beberapa feedback yang misalnya saya terima kalau misalnya kerja di conventional bank atau bank yang tradisional gitu itu kan lumayan lama, way of approval-nya banyak ya kan. Terus kemudian harus pergi ke apa namanya approval sana sini gitu ya. Cuman di sini kita we're trying our best untuk memastikan semua proses itu seamless dan juga cepat gitu ya. Tapi kalau misalnya udah think bold, udah berani berpikir, udah benar, terus udah cepat, terus apa gitu ya. Nextnya itu harus you have to make an impact. Karena kalau misalnya produk yang kita bikin atau ideas yang kita bikin ujung-ujungnya tidak ada impact-nya, tidak ada purpose-nya, tidak ada tujuannya, terus ngapain gitu kan. Jadi this values itu sebenarnya korelasinya dari 1, 2, 3, dan 4 pasti ada hubungannya gitu ya. Terus yang terakhir value Superbank itu adalah win as one, di mana of course kita harus apa namanya bekerja sama as a unit gitu ya, sebagai tim gitu kan. Kalau misalnya ada satu achievement atau sesuatu yang bagus, of course kita win as one. Tapi nanti kalau misalnya ada yang fall out atau ada yang salah atau ada yang bikin kesalahan, kita juga nggak boleh tunjuk-tunjukkan nih teman-teman gitu ya. Oh enggak, ini salahnya A, ini salahnya B, ini salahnya C. Nggak bisa begitu. Karena kita udah bikin decision gitu ya. And we have to win as one. Okay? That's basically our values. Next. Nah, ini dia nih. Tadi yang sempat apa namanya yang sempat mention gitu ya. Gimana sih caranya kalau misalnya emang pengen join ke Superbank? Apa yang kira-kira Superbank sekarang punya atau kesempatan apa sih yang sekarang kita punya? Gitu ya, mungkin boleh next slide langsung aja. Oke, so sekarang itu teman-teman, Superbank sedang membuka satu program namanya Future Leadership Program atau FLP batch ketiga, gitu ya. So basically tadi Kiam udah mention, FLP ini essentially adalah management trainee atau MT-nya Superbank yang di-initiated back in 2022. Jadi sudah ada dari event awal kita masih Bank Fama, gitu ya. Jadi mungkin historically speaking sedikit, karena our CEO himself was an MA atau Management Associate atau Management Trainee, right? Terus kemudian beberapa leaders kita itu juga basically our seasoned bankers yang sekarang yang udah sangat-sangat berpengalaman itu juga sebelumnya sebagai Management Trainee gitu ya. Mereka merasa dengan adanya Management Trainee atau acceleration program ya kan, dirotasi ke 3 rotation direktorat, itu in a way mendapatkan holistic view ataupun proses yang mungkin orang-orang atau spesialis atau mungkin orang biasa bekerja di bank gitu ya, itu tidak dapatkan. Itu makanya kita agree dari 2 tahun lalu 2022 gitu ya, we have to create an FLP program in order to apa ya, mungkin membentuk future leader ke depannya gitu. Karena kan eventually kita pasti mau sustain, dan kalau misalnya bisa punya future leader dari Superbank dari awal, itu kan bakal menjadi story yang bagus gitu ya. Nah, caranya gimana sih? Nanti aku akan ngejelasin proses, caranya, konsistensinya apa aja gitu ya. Tapi caranya, kalau teman-teman mau apply, itu bisa salah satunya mungkin buka kita punya website dulu nih.
gitu ya. Website kita superbank.id, terus mungkin ke ke sesi karir atau career, baru di karir itu nanti ada salah satu job vacancy atau job opportunity FLP. Jadi di situ ada penjelasannya sedikit, requirement-nya apa aja, sama yang dibutuhkan skill set-nya apa aja gitu ya. Nah, kalau sudah tertarik ngapain lagi nih, Tio? Nah, jadi please kirim email ke hiring@superbank.id dengan subjek emailnya itu FLP batch 3 gitu ya. Oke, next. Oke, jadi FLP itu apa aja sih, Tio? Gitu ya. Jadi esensi kenapa kita create FLP itu kayak tadi aku bilang gitu ya. Kita mau produce future leaders of the bank dengan time span 2 tahun. Gitu ya. Jadi teman-teman kalau misalnya nanti semuanya lancar, itu akan memasuki satu program selama 2 tahun dengan 3 kali rotasi. Gitu ya. So sebenarnya kebanyakan orang gitu ya, kebanyakan fresh graduates, kebanyakan itu pasti ekspektasinya adalah Tio, ketika aku join FLP, aku mau di-train sebanyak-banyaknya, gitu ya. So it's all about trainings, and that's not how it works biasanya ya, teman-teman. Kita udah doing a lot of research ke beberapa banking, ke beberapa seasoned bankers kita juga. Of course, training is very necessary, gitu ya. Tapi the most important of it all, the biggest chunk gitu ya, yang emang harus dikerjakan itu adalah hands on untuk project dan juga mungkin kerjaannya langsung gitu. Jadi 70% teman-teman langsung nyemplung ke project, langsung nyemplung kerjasama bareng sama Kiam misalnya gitu ya. Kiam itu dari Direktorat Finance atau CFO gitu ya. Mungkin teman-teman ngerasa, oh finance itu kan cuman finance sama accounting. Enggak juga. Di finance itu misalnya ada Direktorat Corporate Relation, Investor Relation, ada Business Planning kalau teman-teman suka doing a lot of business planning gitu kan. Yang numbers ada of course ada accounting finance, ada treasury gitu ya. Jadi banyak. Jadi kalau misalnya ngomongin finance itu nggak cuma accounting sama finance aja gitu ya. Even procurement kalau misalnya teman-teman suka dealing sama vendors gitu ya, ketemu sama external parties, itu ada di masing-masing direktorat itu pasti punya. Gitu. Jadi kayak tadi salah satunya mengkaitkan lagi dengan apa yang tadi Kiam sempat share gitu ya. Jangan close minded tapi just be open minded dengan apa opportunity yang ada di sini. Gitu ya. Hence ketika mengerjakan project yang diberikan oleh manajer masing-masing itu pasti akan lebih membantu daripada mengerjakan training gitu ya. Of course, ketika teman-teman mengerjakan pekerjaan itu harus equipped by certain trainings gitu ya. Misalnya teman-teman ditaruh di Direktorat Resiko atau Risk gitu ya. Teman-teman nggak tahu nih dasar resiko bank itu apa aja, itu kan nggak tahu gitu ya. Nah, of course kita pasti akan equip teman-teman dengan training-training tersebut gitu. Nah, baru sisa 20%-nya lagi itu adalah coaching by our leaders yang ada di sini gitu ya, mulai dari SMC atau CEO-1 atau dengan senior leaders yang ada di Superbank gitu. Nah, setelah melakukan segala proses dan segala macamnya, placement-nya apa aja sih gitu ya. Mungkin to make it easier atau mungkin lebih gampang teman-teman, direktorat ataupun fungsi di bank secara general tuh apa aja sih? Mungkin especially di Superbank itu dibagi dua. Ada tech sama non-tech gitu ya. Tech-nya itu consist of technology sama produk gitu ya. Jadi mungkin teknologi itu yang essentially biasanya posisi-posisi seperti data engineer, QA, infrastructure gitu ya. Itu biasanya ada di teknologi. Nah, kalau misalnya on the side of yang what kind of product yang mungkin orang-orang sekarang butuh, yang lagi trendy gitu ya, yang create all of the strategy itu apa aja. Jadi kalau misalnya teman-teman udah punya aplikasi Superbank, jadi aplikasi produk sakunya kita, terus produk celengan juga yang gambar ayam, itu essentially di-create idenya itu di-create sama tim produk gitu. Baru akan dijalankan ke tim teknologi dan selanjutnya. Itu ya, itu untuk teknologi punya kubu gitu ya. Non teknologi punya kubu itu corporate function teman-teman gitu ya, mulai dari digital business, risk, human resource, operation, finance accounting, compliance sama internal audit gitu. Jadi nanti teman-teman selama rotasi gitu ya 2 tahun itu rotasi 6 bulan akan di masing-masing direktorat yang ada di sini. Itu jadi every 6 months akan di place di sini. Terus kalau misalnya sudah selesai 6 bulan
itu akan kita lakukan yang namanya review gitu ya, to understand apa aja achievement yang teman-teman udah dapat, informasi atau knowledge apa yang udah di gain so far, apa yang udah didapetin gitu ya. Baru next-nya kemana itu nanti akan di-decide ketika sudah selesai di satu rotasi untuk ke rotasi selanjutnya. Oke, so far clear ya. Tapi nanti kalau ada Q&A, mari kita ngobrol-ngobrol. Next. Oke, ini sedikit gambaran interview prosesnya teman-teman gitu ya. Jadi first round of course culture fit dan role fit dengan HR gitu ya. Kita to make sure kalau misalnya teman-teman itu fit dengan way of working Superbank, terus kurang lebih general skill yang dibutuhkan apa itu nanti akan direview di HR. Terus kemudian team fit and leadership itu akan di lead sama lead atau heads gitu ya. Salah satunya mungkin ada Kiam yang ada di sini untuk kurang lebih mengassess lah gitu problem solvingnya seperti apa, leadership potensial kalian gimana, communication gimana, tapi biasanya communication kita udah filter juga di HR gitu ya, sama mungkin specific technological knowledge. Karena sedikit tips yang aku tadi mungkin belum share adalah sekarang itu karena kita udah batch yang ketiga gitu ya, kita mungkin specifically mencari potensi bibit-bibit FLP yang punya background dari STEM gitu ya, science, teknologi, engineer ataupun mathematics. Tapi di luar dari itu juga kita masih open kok gitu. Cuman yang mungkin punya lulusan dari 4 tadi itu STEM itu mungkin punya added value yang lebih gitu ya. Alright, terus kemudian ada SMC screening. Jadi SMC ini Senior Management Committee. Ini basically -1 dari Pak Tigor atau CEO-nya kita. Gitu ya. Jadi di sini teman-teman juga kurang lebih akan apa ya, di-assess karir goals-nya mau ngapain gitu kan. Terus organization apa namanya? Opportunity itu kira-kira pengen kemana sih ujung-ujungnya? Apakah mau ke HR, apakah mau ke teknologi, ataukah mau ke finance gitu ya? Itu akan di-assess di sini. Terus kemudian yang terakhir adalah showcase presentation. Di sini teman-teman kurang lebih akan dikirimkan a study case that you have to crack the study case within 24 hours. Jadi harus di-solve study case-nya selama 24 jam. Terus kemudian akan harus dipresentasikan ke CEO, CHRO, dan COO gitu ya. Jadi ada CEO kita, Presiden Direktur, HR Director, bos saya, terus kemudian ada COO atau Operations Director gitu ya. So kurang lebih ada 4 4 stages untuk FLP atau Management Trainee di Superbank. Next. Oke, ternyata sudah. Jadi itu teman-teman gitu ya. So that's the essence of program FLP atau Future Leadership yang ada di Superbank. Gitu ya. So jadi mungkin di sini hanya kalau nggak salah kita boleh mempersilahkan teman-teman untuk bertanya ya, hanya ya. Mungkin aku balikin ke Anya. Oke, terima kasih banyak Mumpung masih Kak fresh. Tiam dan Nggak ada juga suara. Kak Tio untuk Yes, thank you, thank sharingnya. you. Iya, sangat insightful ya teman-teman. Nah, tadi Kak Kiam dan Kak Tio udah bahas cukup dalam nih tentang program yang tersedia di Superbank. Tapi tenang aja, kalau kalian masih ada pertanyaan untuk bertanya langsung kepada tim Superbank, this is your chance. Nah, sekali lagi aku ingatkan teman-teman bisa ketik pertanyaan kalian di chat box. Mungkin sambil menunggu, aku bisa bacakan dulu pertanyaan yang sudah kita tampung dari chat box tadi. Nah, dari pertanyaan yang pertama ada dari Kak Raja Solomon Fukel. Selamat siang Kak, saya salah satu yang tertarik dengan program ini. Apalagi Superbank adalah bank digital yang mungkin sedikit berbeda untuk bisnis modelnya dengan bank konven. Nah, Kak Raja ini pernah menjadi MT salah satu bank. Nah, sekarang ingin bertanya, apakah kualifikasi yang dibutuhkan oleh Superbank agar bisa masuk FLP? Mungkin boleh saya persilahkan Kak Kiam atau Kak Tio untuk menjawab. Boleh. Sorry, boleh diulang pertanyaannya nggak? Tadi kita ada Oke. technical issue di ini video aku Oh, tadi oke, nggak oke. bisa nyala Iya, no sama worries, Kak. audionya juga. Sip, thank Oke. you. Boleh diulang lagi, Vanessa? Thank you ya. Oke, jadi ini pertanyaan dari Kak Raja Solomon. Dan Kak Raja ini katanya tertarik untuk ikut dengan program FLP ini. Dan pertanyaannya adalah, apakah kualifikasi yang dibutuhkan oleh Superbank agar bisa masuk FLP ini? Seperti itu, Kak. Oke. Kalau ngomongin kualifikasi, itu kayak tadi aku bilang ya. Jadi mungkin kalau misalnya teman-teman pengen lihat langsung, itu boleh ke Superbank karirnya kita gitu ya. Jadi teman-teman bisa ngeliat tuh yang ada di situ. Requirement yang kita butuhkan apa aja gitu ya. Tapi basically ada beberapa poin
gitu ya. Jadi ada jadi harus bachelor atau master degree, jadi harus S1 atau S2 gitu ya. Dari apa namanya any disiplin dari reputable university ataupun manapun aja gitu ya. Yang mempunyai pengalaman 0 to 2 years of experience gitu dengan minimum GPA 3,25 ya. Even though tadi kalau misalnya tadi Vanessa ingat ya, tadi kan aku sempat bilang sebenarnya yang kita cari tuh ada mungkin STEM gitu ya, science, technology, engineer, dan mathematics. Cuman kalau misalnya di luar dari itu pun dan teman-teman pengen apply, of course bisa gitu ya. Kita nggak bakal langsung reject, kita bakal lihat tuh. Mungkin teman-teman ada pengalaman internship atau magang di mana, of course kita akan open to that idea gitu. Terus kemudian apa namanya open mindset, terus again karena ini rotational program dan acceleration program, teman-teman nanti akan di interview sama HR dulu untuk screeningnya, gitu sih kurang lebih ya. Oke, terima kasih Kak Tio atas jawabannya nih. Teman-teman udah dapet insider information ya langsung dari tim Superbank. Jadi kalian nggak usah takut lagi untuk daftar program FLP ini. Mungkin kita bisa lanjut ke pertanyaan berikutnya. Dari Kak Zain ada bertanya, setelah ikut Future Leadership Program ini, apakah kita ada kesempatan untuk masuk ke divisi atau departemen, dan divisi atau departemen yang bisa masuk itu apa aja gitu? Oke, jadi again tadi aku udah sempat jelasin gitu ya. Sebenarnya kalau misalnya untuk departemen apa aja, itu totalnya ada 9 teman-teman gitu ya. Jadi untuk teman-teman bisa masuk ke dalam certain departemen atau departemen yang teman-teman pengen mau, itu bisa disampaikan ketika di rotasi yang pertama. Gitu ya, misalnya, oh iya saya mau di-rotate ke departemen risk, produk, terus kemudian bisnis gitu ya. Nah, itu nanti selama throughout the rotation, itu nanti akan di-assess dari 6 bulan pertama, 6 bulan kedua, 6 bulan yang ketiga. Gitu ya. Jadi nanti setelah hasil dari 1,5 tahun teman-teman rotasi di sini, gitu ya, atau menjadi FLP di sini, itu bisa di-assess yang mana sih kira-kira cocok gitu ya. Karena kan tadi kayak teman-teman ingat story-nya Kiam, gitu ya. Dia taruh option atau pilihan treasury nomor 5, tapi malah dikasih yang pertama. Dan dia langsung jatuh cinta sama finance. Waduh. Gitu. Jadi be open minded. Oke, terima kasih Kak Tio. Jadi itu pesan untuk teman-teman yang ingin mendaftar program FLP harus be open-minded ya terhadap divisi yang nanti akan di-assign ke kalian. Karena mungkin awalnya rasanya belum cocok, tapi ternyata malah itu sesuai seperti itu ya Kak ya. Oke. Betul, betul banget. Oke, siap. Semoga menjawab ya Kak Zain. Mungkin saya lanjut ke questions berikutnya. Kayaknya ini lebih tentang ke visi misi ataupun struktur Superbank nih. Dari Kak Naila ada bertanya, izin Boleh. bertanya, bagaimana sih Superbank melihat peluang pertumbuhan di pasar domestik maupun internasional? Oke, silahkan Kak Tio. Itu kayaknya lebih cocok ke Bapak Kiam. Oh iya boleh, Pak Kak Kalau Kiam ranah juga boleh unmute. market itu mungkin saya akan berikan ke Pak Kiam ya. Silakan, Silahkan Kak Kiam. Kiam. Ya, thank you Tio. Jadi kalau kita sebenarnya di Superbank ya, we really see the opportunity is huge. Kita ngelihat opportunity-nya itu besar sekali di market Indonesia. Kenapa? Tadi saya udah cerita, sempat nyebutin juga kalau ada market sebesar 60% yang underbank. Underbank itu artinya belum sempat tersentuh oleh perbankan konvensional yang udah ada saat ini. Masih ada 60%. 60% dengan total populasi Indonesia 280 juta, itu besar sekali sebenarnya. Kalau kita pikirin, bahkan populasi Malaysia aja cuma 60 juta orang. Kalau populasi Singapura apalagi mungkin cuma berapa juta orang. Jadi itu populasi sebuah target yang besar dari sisi segmen yang memang kita tujuin. Jadi ketika kita launch, kita nggak serta-merta pokoknya kita mau launch digital bank, nggak ada tujuannya. Itu nggak terarah. Yang ada kita malah cuma terombang-ambing di sebuah lautan yang sangat luas. Tapi kita tahu apa yang kita mau tuju.
kita tahu apa yang kita mau lakukan, dan sesuai dengan values, salah satu values yang tadi udah disampaikan juga sama Kak Tio, kita kepengen make an impact. So it's not just about us. It's about the Indonesian economy. It's about upscaling, taking the Indonesian economy to the next level. Gimana caranya kita bantu bisnis kecil, kita bantu hustler bahasa kita. Gimana caranya kita ngebantu orang-orang yang tadinya, aduh saya nggak bisa, belum bisa punya bisnis, jadi bisa punya warung. Orang yang udah punya warung bisa jadi punya toko. Mereka ini belum bisa di-tap sama perbankan konvensional. Kenapa? Karena perbankan konvensional biasanya kalau udah untuk menyalurkan loan itu mereka butuh laporan keuangan yang rapi, segala macam. Sementara kita dengan our ecosystem, kita percaya bahwa kita perbankan dengan akses ke ekosistem paling besar. Kita punya Grab sebagai our shareholder, kita punya MTech, reach-nya di media, melalui video, Indosiar, dan sebagainya, itu juga sangat besar. MTech juga punya portofolio e-commerce, juga reach-nya sangat besar. Lalu kita punya Kakao Bank dengan expertise Kakao Bank itu adalah salah satu success story, cerita sukses perbankan digital di dunia bahkan. Dia itu bahkan sekarang lebih besar daripada perbankan konvensional yang ada di Korea. Kita bisa pakai leverage know-how-nya dia. Kita bisa leverage pengetahuan dia tentang gimana caranya dia bikin produk. Jadi menurut kita percaya prospek ke depan tuh masih sangat besar buat Superbank. Oke, terima kasih banget Kak Kiam atas jawabannya, very insightful ya teman-teman. Ini sepertinya next question-nya ada yang masih penasaran tentang program FLP itu sendiri nih. Kayaknya mereka sangat excited buat daftar. Untuk pertanyaan berikutnya ada dari Kak Wulan. Selamat sore all, terima kasih sudah menyediakan webinar ini ya untuk persiapan kami. Nah, Kak Wulan ini ingin bertanya apa 3 soft skill dan 3 hard skill yang harus dimiliki untuk diterima di program ini, serta budaya seperti apa yang ada di lingkungan Superbank, apakah fleksibel atau mungkin kayak gimana. Terima kasih sebelumnya. Oke, Kak Wulan, aku persilahkan Kak Kiam ataupun Kak Tio untuk menjawab ya. Thank you, Vanessa, for the question. So, soft skill sama hard skill sebenarnya sih it's objektif gitu ya teman-teman. Kayak tadi aku bilang mungkin throughout kita punya dua batch yang sekarang. Ekspektasi kita sih mungkin untuk hard skills mungkin someone atau teman-teman yang suka data crunching gitu ya, mungkin menggunakan sistem data analisis atau mungkin beberapa tools yang biasa teman-teman pakai yang suka melihat kuantitatif atau numbers data, itu mungkin bisa menjadi added value gitu ya. Terus kemudian yang kedua mungkin again research atau kualitatif gitu ya, it's very important karena kan beberapa basis itu nggak cuman apa ya, kasarnya itu tidak ada basisnya gitu ya. Jadi kalau teman-teman di sini punya atau mungkin suka apa namanya menggunakan atau mungkin menggunakan basis research dan kuantitatif, both kualitatif sama kuantitatif gitu ya, untuk mensupport your statement, itu akan lumayan membantu nantinya eventually ketika teman-teman di place atau mungkin di station ke beberapa departemen gitu ya. Paling itu sih, jadi nggak ada yang spesifik. Terus tapi untuk soft skill itu kan tadi hard skill. Kalau soft skill mungkin yang pertama again balik lagi ke being open minded. Itu kan salah satunya nggak bisa malu-malu atau timid ya. Jadi mungkin harus bisa lumayan outspoken. Terus kemudian karena teman-teman akan melakukan banyak project management, itu juga bisa dibilang harus bisa agile gitu ya, atau bahasa keren sekarang agile, atau teman-teman bisa open minded ke beberapa hal gitu. Misalnya pagi disuruh create a deck, sorenya disuruh melakukan data analisis. Nah, harus bisa open minded dan agile seperti itu gitu. Karena kayak tadi aku bilang,
populasi kita tuh setengah masih teknologi, setengah masih bank gitu. Jadi setengah konvensional, setengah hybrid. Jadi our way of working itu bisa dibilang sih lumayan apa ya? Mungkin not as rigid as a bank, tapi tidak apa namanya se-fleksibel industri di luar bank gitu ya. Karena kita harus kita adalah bank, kita harus comply dengan regulation, kita harus comply dengan peraturan-peraturan yang ada gitu ya. Jadi mungkin yang belum pernah di bank akan lumayan fun untuk kerja di Superbank gitu. Semoga menjawab ya. Oke, thank you so much Kak Tio. Tadi udah dijawab dengan sangat lengkap ya teman-teman. Jadi kalau kalian memiliki skills yang tadi udah di-mention sama Kak Tio, research, agile, open-mindedness itu boleh banget di-highlight on your application to Superbank. Oke, terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah bertanya. Namun sayangnya karena ada keterbatasan waktu, mungkin itu menjadi pertanyaan terakhir kita. Nah, kita akan close Q&A untuk sesi ini. Nah, tapi teman-teman jangan khawatir, kalau misalkan teman-teman masih ada pertanyaan, kalian juga boleh banget kunjungi IG Superbank di @superbank.id atau juga bisa dihubungi lewat LinkedIn di Superbank. Seperti itu ya teman-teman. Nah, next-nya ini ada hal yang penting banget nih, kita mau kasih sebuah informasi yang kalian cuman bisa dapatkan di acara ini doang, yaitu lowongan program di Superbank. Of course, yang tadi udah di-highlight oleh both Kak Kiam dan Kak Tio adalah Future Leadership Program ya, teman-teman bisa langsung scan QR yang ada di layar ataupun klik link yang sudah dikirimkan oleh tim Cake di kolom komentar. Selain Future Leadership Program, Superbank juga sedang hiring untuk Super Internship Program. Nah, bagi kalian yang sedang mahasiswa, boleh banget daftar untuk Super Internship Program ini. Nah, di layar juga aku ada masukin tadi sosial medianya superbank.id, ada Instagram dan juga ada LinkedIn. Nah, bagi teman-teman yang mungkin penasaran ya, live at Superbank itu kayak gimana, mungkin boleh dilihat LinkedIn dan juga Instagramnya. Nah, mungkin aku kasih waktu beberapa detik bagi teman-teman untuk nge-scan QR. Oke. Oke, nah teman-teman mungkin sambil screenshot sebelum kalian asik nih explore job description dan juga requirements untuk program di Superbank ini. Nah, mari kita ucapkan terima kasih dulu kepada Kak Kiam dan juga Kak Tio atas sharingnya tadi. Nah, teman-teman mungkin bisa kasih reaction gitu ya. Terima kasih Kak Kiam dan Kak Tio. Have a good day ya. Thank you so much. Oke, nah mungkin sebagai akhir acara, nah, aku mau tahu nih tanggapan teman-teman atas acara kita hari ini. Nah, di sini kita ada feedback form yang bisa di-scan QR code-nya di layar ini, teman-teman semua. Dan aku ingatkan lagi ya, kalian hanya bisa mendapatkan e-certificate bila kalian mengisi feedback form ini ya. Nah, selain itu tentunya juga teman-teman akan feedback-nya akan sangat berguna bagi Cake untuk acara kita di kemudian hari. Oke, mungkin aku keep dulu ya QR code-nya untuk beberapa saat. Sekali lagi aku ingatkan, untuk mendapatkan e-certificate ini harus mengisi feedback form-nya ya teman-teman. Dan e-certificate akan dikirimkan ke email yang kalian gunakan untuk mendaftar acara ini. Nah, ini akan dikirimkan di akhir bulan Agustus. Seperti itu ya teman-teman. Oke, boleh di-screenshot karena saya akan mengganti ke slide berikutnya. Oke, sudah ya teman-teman? Nah, sekali lagi aku mau ingetin teman-teman semua untuk mengeksplor platform kami di Cake beserta sosial media kita untuk info-info menarik lainnya seputar career development. Oke, ada Instagram, TikTok, YouTube, LinkedIn, dan pastinya ini semua akan berguna untuk perjalanan karir teman-teman. Ada tips, lowongan, dan masih banyak lagi. Nah, baik hal tersebut menjadi tanda penutup bagi acara Talent Connect kali ini bersama Superbank. Sebagai akhir kata, aku ingin mengucapkan mohon maaf jika ada salah kata atau perbuatan yang timbul dari aku sebagai moderator. Dan pastinya aku juga ingin mengucapkan happy job hunting untuk semua job seekers yang bergabung di acara Talent Connect ini. Nah, nantikan sesi Talent Connect selanjutnya dari Cake ya, teman-teman. Thank you and see you next time.